Jadi Bapak sekalian, malaikat itu selalu dalam kondisi terbaik, dalam kondisi yang kuat. Tapi iblis dan syaitan ketika berubah bentuk menjadi sesuatu makhluk yang bisa dilihat, itu adalah kondisi dia yang paling lemah. Makanya jangan takut kalau seandainya iblis atau syaitan berubah bentuk sehingga terlihat. Kenapa? Iblis atau syaitan nggak nampak, kita pukul tuh nggak kena. Tapi kalau seandainya dia berubah bentuk, sebagaimana makhluk sakit kena hantaman, dia pun sakit kena hantaman. Makanya masa Nabi, Abu Hurairah kan sempat ditugaskan oleh Nabi untuk menjaga gudang zakat. Suatu malam Abu Hurairah melihat kok seperti ada sesuatu bergerak-gerak ini, ada sesuatu yang mencurigakan di dalam gudang zakat. Dibongkar, ada orang rupanya ditangkap oleh Abu Hurairah, diikat. Orang ini mengatakan, wahai Abu Hurairah, lepaskanlah saya, keluarga saya kelaparan, saya terpaksa mencuri. Betul kamu? Iya betul, demi Allah saya itu begini. Sehingga Abu Hurairah iba, dilepaskanlah orang tersebut. Besok pagi melaporlah Abu Hurairah, ya Rasulullah, tadi malam gudang zakat itu masuk pencuri. Apa dia bilang? Dia mengatakan kelaparan, keluarganya kelaparan, sehingga dia bersumpah demi Allah nggak akan kembali lagi. Rasulullah SAW bersabda, kadzab. Tadi malam itu pencuri yang berdusta. Wahai Abu Hurairah, kamu lihat nanti malam dia akan balik lagi. Masya Allah. Dan malam yang kedua begitu juga. Abu Hurairah ingin mengikat, nggak akan melepasnya. Tapi karena dia mengiba-iba, membawa nama Allah, nggak berani main-main ini Abu Hurairah dengan nama Allah, dilepasnya. Lalu Rasulullah SAW di pagi hari itu, bukan Abu Hurairah yang bertanya, tapi Rasulullah SAW yang bertanya, bagaimana tawananmu tadi malam wahai Abu Hurairah? Iya ya Rasulullah, balik lagi dia. Karena dia membawa nama Allah, saya lepas dia. Dia berdusta. Ya Allah, nanti malam dia akan kembali lagi. Dan di malam yang ketiga itu betul-betul Abu Hurairah nggak akan melepas. Kenapa? Karena Nabi bersabda dia itu berdusta. Tapi kali yang ketiga ini orang tersebut mengatakan, wahai Abu Hurairah, lepaskan aku akan ajarkan suatu ilmu yang sangat bermanfaat untukmu. Apa itu? Wahai Abu Hurairah, kalau kamu tidur malam hari, jangan lupa baca ayat Al-Kursi. Niscaya syaitan iblis nggak akan mampu memperdaya kamu dalam tidurmu. Lepaslah, dapat ilmu bermanfaat. Ya, nggak seperti sekarang ilmu di mana-mana ada. Ya, ilmu bermanfaat, begitu mulianya ilmu bermanfaat. Dilepaskan oleh Abu Hurairah. Bagaimana wahai Abu Hurairah tawananmu tadi malam? Ya Rasulullah, saya sebenarnya nggak mau lepas dia, tapi karena dia mengajarkan saya satu ilmu, maka saya lepas dia. Apa yang dia katakan? Wahai Abu Hurairah, kalau kamu mau tidur jangan lupa baca ayat Al-Kursi. Di waktu itu Rasulullah SAW bersabda, sungguh dia telah benar, padahal dia seorang pendusta yang sangat nyata. Tahukah engkau siapa itu wahai Abu Hurairah? Siapa dia ya Rasulullah? Dia adalah iblis. Berarti apa? Ketika iblis itu menyerupai makhluk yang nyata, bisa ditangkap, bisa diikat. Rasulullah SAW juga pernah menangkap jin, mengikat di sebuah tiang di Masjidil Haram. Ingin beliau tampakkan kepada sahabat-sahabat beliau besok pagi, ini yang mengganggu anak kalian, ini yang begini-begini dan seterusnya. Tapi di malam itu setelah Rasulullah SAW mengikat, beliau teringat dengan doa Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu pernah berdoa, ya Allah anugerahkan kepadaku kerajaan yang tidak mungkin dimiliki oleh siapapun, yang tidak pernah dimiliki oleh siapapun sebelumku,
dan tidak mungkin dimiliki oleh orang-orang setelahku. Di antara kekuasaan Nabi Sulaiman apa? Bisa menundukkan jin. Rasulullah SAW ingat kehormatan dan tidak ingin kelebihan Nabi Sulaiman ini diambil oleh orang lain. Maka oleh Nabi Muhammad SAW dilepaslah jin tersebut. Ya. Jadi oleh karena itu Bapak sekalian, benarkah ada gentayangan ini dan seterusnya? Wallahu a'lam, boleh jadi. Ya. Tapi mirip kali dengan almarhum fulan. Itu yang enggak betul. Kayaknya ruh almarhum itu belum selesai urusannya di dunia. Kalau belum selesai urusannya nih saya, kalau mampu, kalau ada manusia yang bisa kembali, ini saya dia adalah Rasulullah SAW akan membantu, ya, akan memimpin pasukan mujahidin, pasukan Hamas di Gaza, di Palestina dan seterusnya. Kalau seandainya demikian, nih saya Rasulullah SAW yang akan datang kepada kita, kepada umat beliau untuk menjelaskan tentang perbedaan pendapat ini. Jangan kalian berbeda pendapat bahwa ketika bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan itu membatalkan wudhu seperti mazhab Syafi'i. Sudah selesai, enggak ada lagi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Tapi tidak. Orang kalau sudah meninggal dunia, dia sudah pindah ke alam yang lain. Memang ada sebahagian dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bertemu di alam mimpi. Ada sebahagian dikasih izin oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas yang ingin kita katakan bahwa malaikat bisa membentuk dirinya sebagaimana iblis, syaitan, jin juga bisa membentuk dirinya sehingga bisa terlihat. Termasuk diantaranya Allah Subhanahu wa taala mengirimkan kepada 3 orang sahabat seorang malaikat. 3 orang sahabat ini terdapat dalam hadis Nabi SAW, cerita dari Nabi SAW. Sahabat ini, 3 orang sahabat ini, yang satu botak, yang satu lagi punya penyakit kulit yang kalau orang lihat itu menyeramkan. Yang ketiga orangnya buta, ya, orangnya buta. Jadi ketika mereka berpisah, malaikat mendatangi mereka. Hai fulan, apa yang kau inginkan? Aku ingin rambutku penuh, kepalaku tidak botak, sehingga aku tidak ditertawain oleh orang-orang. Ada yang kau butuhkan lebih daripada itu? Tidak, kalau aku diizinkan meminta kepada Allah, itu saja permintaanku. Lalu orang ini mengusap kepala orang tersebut diusap. Itu atas izin Allah. Sing rambut penuh kepalanya. Ya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Wahai fulan, ada enggak harta dunia yang sangat kamu inginkan? Kalau boleh saya mintalah unta. Diberikan unta betina dan unta jantan. Jaga, ya, jaga nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian didatangi orang yang kedua oleh malaikat ini. Apa yang kamu butuhkan? Sekiranya kulit saya ini bagus, saya lepas dari penyakit kulit ini. Lalu, ada permintaan lain kamu kepada Allah Subhanahu wa taala? Enggak ada. Dengan tangan ini malaikat ini mengusap. Ini semua atas perintah dari Allah dan atas izin Allah, sembuh penyakit kulitnya. Wahai fulan, ada yang kamu inginkan dalam harta dunia ini? Kalau boleh lembulah. Ya. Sampai ke orang yang buta yang ketiga tadi. Saya sekiranya bisa melihat saja, untuk melihat bagaimana keindahan dunia ini, agar saya mensyukuri dan pandai merenung, bertafakur terhadap keindahan alam ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Diusap, bisa melihat. Ada yang kamu hajarkan dari dunia ini? Kalau boleh ada kambing, alhamdulillah, diberikanlah kambing jantan dan betina. Lalu mereka dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala beberapa masa. Yang berternak unta tadi itu kaya raya dengan untanya, jumlahnya puluhan atau mungkin ratusan atau mungkin ribuan. Yang punya lembu begitu juga, yang punya kambing begitu juga. Allah kirimkan lagi sekali lagi malaikat itu untuk mendatangi mereka. Didatangi sesuai dengan urutan yang pertama tadi. Wahai fulan, saya orang yang miskin, perlu kepada harta, anugerahkanlah saya sebahagian harta yang telah dititipkan oleh Allah
Subhanahu wa ta'ala untukmu. Dari mana kamu tahu ini harta dari Allah? Ini harta hasil jerih payah saya, kesusahan saya. Pergi kamu ke sana. Wahai fulan, ingatlah anugerah dari Allah. Enggak, ini bukan dari Allah, ini semua hasil jerih payah saya. Orang yang pura-pura tadi miskin berdiri dengan tegak, lalu dia berkata, wahai fulan, enggak ingat saya? Saya ingat kamu. Kamu yang dulu botak kan, yang miskin, yang enggak punya apa-apa. Terkejut orang itu. Tapi tetap dia bersikukuh, enggak mau kasih apa-apa. Lihatlah, Allah Subhanahu wa ta'ala akan kembalikan engkau seperti posisimu semula. Malaikat ini berangkat, tiba-tiba botak, lihat kandang unta, satu-satu unta yang roboh mati semuanya. Menyesal. Penyesalan yang tiada guna. Didatangi lagi orang yang kedua. Kembali lagi orang yang kedua itu melakukan yang sama seperti dilakukan oleh orang pertama. Dia kufur nikmat, enggak mau dia berikan, dan dia katakan ini murni dari jerih payah dia. Lihat ya, Allah akan kembalikan kamu seperti posisi kamu dahulu ketika pertama kali kita ketemu. Tiba-tiba kulitnya kembali gatal-gatal, sakit lagi, dan petugas kandang lembu mengatakan, wahai Tuhan, semua lembu kita mati seketika. Dan datanglah ke orang yang ketiga. Orang yang ketiga ini ternyata orang yang pandai bersyukur. Ketika datang, ahlan sahlan disambutnya. Ketika minta, diberikan jamuan makanan, diberikan harta, dan dititipkan beberapa ekor kambing. Ini sebahagian dari harta yang Allah titipkan untukku. Malaikat itu mengatakan, wahai fulan, saya orang miskin. Masih ingat kamu dengan aku? Oh iya, saya ingat kamu. Kamu yang dulu menyapa aku, kemudian mengusap mataku sehingga aku bisa melihat kembali. Benar. Wahai fulan, berbahagialah. Engkau pandai menjaga nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya dua sahabatmu itu kufur nikmat sehingga mereka dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala persis seperti keadaan mereka semula dulu. Jadi saudara hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, malaikat bisa mengubah bentuk atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang meminta-minta itu jangan sembarangan, hati-hati. Dua hal yang wajib kita beri kalau orang sudah minta, walau bagaimanapun bentuknya. Yang pertama, kalau dia menyebutkan nama Allah, demi Allah tolong berikan saya makanan, demi Allah sedekah untuk saya. Kalau dia sudah menggunakan nama Allah, bukan orang itu lagi yang kita lihat, tapi kehormatan dan keagungan nama Allah. Ingat sekalian, ini dosa nih. Orang minta bawa nama Allah, kita nggak kasih. Nggak bisa banyak, sedikit kita kasih, tetap wajib kita kasih. Yang kedua, orang yang mengaku nggak makan, ini juga wajib kita kasih. Tolonglah Ustaz, saya dari ini, saya dari Losmawe, kesasar kemari, habis minyak Honda, nggak makan saya, nggak bisa saya pulang nih. Itu wajib beri. Mohon maaf Pak, yang bisa saya beri hanya 20.000. Ya udah, beri 20.000. Mohon maaf Pak, yang bisa saya berikan hanya 10.000. Berikan. Intinya tetap wajib kita memberi. Inilah dia, tersalah kita dalam memberi lebih baik daripada tersalah kita dalam tidak memberi. Karena kita nggak tahu, ya, boleh jadi dia salah seorang utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ilmu tasawuf, ya, semua bisa kemungkinan terjadi.